Basinga. Aku sudah baca suratmu. Sekarang apa yang harus kulakukan? Kakang sama sekali tidak berubah. Tidak sabaran. Iya. Aku kangen sama kakang. Tadi bilangnya mau kemana? Masa satu rumah tidak ada yang tahu? Ya itu tadi. Baca. Saya belum lancar. Kamu. Saya malah tidak bisa baca, Ki. Siapa yang bisa? Siapa? Sekian banyak orang di sini tidak ada satupun yang bisa baca. Garangan. Aku sudah bilang, cari satu orang yang bisa nulis. Selalu kau jawab. Tidak perlu, Ki. Yang penting, yang bisa baca. Begini akhirnya. Siapa tahu isi surat ini sangat penting. Memang penting, Den. Dan sangat mendesak. Ah, masa? Coba baca. Kakang Kuda Pawana. Rasanya sudah lama sekali kita tidak pernah lagi bertemu. Tapi aku yakin, kau tidak pernah melupakan Basinga. Sebagaimana aku tidak pernah bisa melupakanmu. Hari-hari kita waktu itu selalu diliputi kebahagiaan yang sangat. Seolah tidak ada satu kekuatan pun yang mampu memisahkan cinta kasih kita. Tapi sejak tentara Pajang mengobrak-abrik tempatku, dan kau bertarung, sangat gagah berani dengan mereka. Sejak itu, kita tidak pernah lagi bertemu. Aku kangen padamu, Kakang. Dan aku ingin menagih janjimu yang mau mengawini aku. Saat ini aku dalam kesulitan yang sangat memerlukan bantuanmu. Datanglah ke rumahku, Kakang. Tembini pembantuku yang membawa surat ini akan mengantarmu. Jangan mengecewakan Basinga, Kakang Kuda Pawana. Karena aku selalu mencintaimu. Dari Nyai Basinga. Basinga. Siapa yang bisa melupakan pelacur cantik macam kamu? Kuda betina yang paling jago berpacu. Sebagai wanita, kamu memang komplit. Tutur katamu lembut. Siapapun akan rela menjadi budakmu. Kamu Tembini. Betul, Den. Di mana rumah Basinga? Di desa Kalisengoro. Oh. Sebelah utara Watu Gamping. Sebentar. Aku pernah dengar. Basinga dijadikan selir seorang Demang. Betul, Den. Jangan-jangan Demang Kalisengoro. Bahkan sekarang sudah menjadi istri muda Ki Demang, Den. Mungkin dia punya kesulitan dengan suaminya. Saya ikut, Ki. Tidak usah. Kamu dan Garangan jadi wakilku di sini. Iya. Pimpin seluruh anggota Siung Setan. Aku tidak mau ada laporan buruk. Ayo Tembini. Basinga. Aku sudah baca suratmu. Sekarang apa yang harus kulakukan? Kakang sama sekali tidak berubah. Tidak sabaran. Iya. Aku kangen sama kakang. Tadi bilangnya mau kemana? Masa satu rumah tidak ada yang tahu?
Ya itu tadi. Bilangnya mau pergi. Katanya sudah pamit sama Den Demang. Siapa yang mampu untuk berpura-pura terus-menerus? Maksudmu? Dia mulai kembali pada watak aslinya. Dasar perempuan jalanan. Lidahmu memang tajam, Retno. Pantas Basinga sering marah pada kamu. Maksudmu, kau mau membunuh suamimu? Gila! Kakang tidak pernah merasakan bagaimana menderitanya aku sebagai istri Demang tua itu. Setiap hari aku dihina, Kang. Dinista. Mulutnya lebih kotor dari comberan. Dia sudah tahu bahwa aku bekas pelacur. Bahkan dia sendiri yang memintaku menjadi istrinya. Tapi setiap kali marah, dia selalu mengungkit masa laluku. Kurang ajar. Benar-benar lelaki tua tidak tahu diri. Karena itu aku selalu ingat Kakang. Biar kasar orangnya, tapi hati Kakang jauh lebih halus dari kaum Raden yang penuh pura-pura itu. Tapi mengapa harus membunuhnya? Kau bisa menunggu sampai dia mati dengan sendirinya. Dengan begitu, kau akan mendapat warisan kekayaannya. Kemudian, kita kawin. Tidak semudah itu, Kakang. Anaknya jauh lebih busuk lagi dari suamiku. Sementara, sebelum Kakang Wirojoyo meninggal, pasti dia akan mengangkat anaknya Mahesa Kayun untuk menggantikan kedudukannya. Itu yang tidak kuinginkan, Kakang. Maksudmu, kau juga mengincar kedudukan Demang itu, Basinga? Kita, Kakang. Kita. Ini bukan pekerjaan ringan, Basinga. Demang Wirojoyo bukan orang sembarangan. Aku harus memikirkannya dengan matang. Aku tidak memaksa. Kalau Kakang takut. Basinga, sejak aku bisa jalan, aku sudah ikut merampok. Jadi tidak ada istilah takut dalam hidupku. Jangan sekali-kali kamu meragukan keberanianku. Tidak ada kata-kata yang lebih menghina aku dari kata takut. 10 demam peot macam suamimu itu mampu kubunuh dengan sebelah tanganku. Maafkan kata-kataku tadi, Kakang. Aku benar-benar sudah putus asa. Maksudku, untuk pekerjaan ini, aku harus merencanakannya lebih matang. Yang penting, kesankan bahwa pembunuhan itu terjadi dalam peristiwa perampokan, Kakang. Aku mengerti. Kalau begitu, secepatnya aku pulang. Untuk langsung mempersiapkan anak buah. Terima kasih, Kakang Pawana. Kaulah satu-satunya harapanku. Aku makin kangen padamu, Basinga. Sekarang waktunya kurang tepat, Kakang. Nanti kalau Demang itu sudah mati, kau boleh melepaskan kangenmu sepuas-puasnya. Lirik, Ya, kamu hanya boleh bilang ketiduran. ya, ketiduran. Ya. Sana. Terima kasih. Hukumlah saya, Kakang. Saya memang salah.
Pukullah saya sekeras-kerasnya, Kakang Demang, supaya dosa saya hilang. Dari mana kamu? Saya kan sudah minta izin pada Kakang mau menengok rumah. Ternyata rumah sudah sangat tidak terawat. Saya tidak tega saya membersihkannya sampai sore, Kang. Mungkin karena terlalu lelah saya tertidur. Belirik juga tidak berani membangunkan. Saya sudah sangat cemas. Maafkan saya, Kakang. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kakang Wirajaya! Nyai! Aku dengar suaramu, Nyai. Di mana kamu? Kakang Wirajaya! Nyai, Kakang Wirojoyo, badai akan muncul di Kademangan. Buka matamu, Kakang. Buka mata batinmu, supaya bisa melihat iblis berbaju bidadari. Supaya bisa melihat musang berbulu ayam. Nyai, aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Karena hatimu telah buta. Dengarkan peringatanku. Kakang dikelilingi oleh musuh-musuh yang akan menghancurkan kedudukan Kakang. Menghancurkan Kademangan. Siapa mereka, Nyai? Katakan. Nyai. 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 Katakan. Nyai. Jangan pergi, Nyai. Nyai. Kakang? Kakang mimpi? Juminten. Kakang sudah lama tidak nyekar. Dia mengatakan, aku dikelilingi musuh-musuhku yang akan menghancurkan kedudukanku. Mungkin Kakang habis marah-marah karena kelalaian saya tadi. Dan keruwetannya terbawa tidur. Mungkin. Minum dulu, Kang. Percayalah, tidak akan ada apa-apa. Cuma kembang orang tidur. Kakang terlalu berprasangka. Aku takut kehilangan kamu, Basinga. Raden harus berpura-pura membela kita. Kalau perlu, bunuh kuda pawana. Sebab bajingan itu juga menghendaki Nyai Basinga. Apalagi perintahnya Basinga? Usahakan. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau Raden yang membunuh Ki Demang. Ada apa, Pak? Si manis gelisah. Ada apa ya?
Seperti mau ada rame-rame di desa kita. Mungkin ada kucing, Pak. Dengar. Suara anjing hutan. Apa? Ada apa sebenarnya, Kang? Aku mencium ada sesuatu yang tidak beres. Jangan keluar, Nyai. Apapun yang terjadi, jangan. Tunggu aku pulang.